Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama aku Kolbi Albaiti Amalia dari kelas 5A2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini aku ingin memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria SPD MPD. Tugas kali ini mengenai sejarah pemerintahan pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno. Selamat menyaksikan. Sebelum aku menjelaskan mengenai masa pemerintahan pada masa Orde Lama, di sini aku akan menjelaskan Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama Indonesia. Bapak Soekarno lahir pada tahun 1901 dan wafat pada tahun 1970. Yang lahir di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah pemimpin nasionalis dan pahlawan nasional yang mendedikasikan hidupnya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional Jawa dan dikombinasikan dengan pengaruh Bali dari sisi keluarga ibunya, Soekarno mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern kolonial Belanda. Sejak usia muda, minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik filosofi, politik, dan sosialisme. Waktu masih sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumahnya Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin pertama dari Sarekat Islam yang kemudian menjadi gerakan penting untuk kebangkitan nasional Indonesia. Cokro Aminoto menjadi mentor politik dan inspirasi bagi Soekarno. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraannya oleh rezim pemerintah kolonial Belanda yang represif di tahun 1929. Bagi orang-orang Indonesia, pada saat itu pembuangan Soekarno malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930-an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara. Waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses, sebuah taktik yang terbukti efektif. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno, pencetus dari nasionalisme Indonesia, karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru pada negara Indonesia. Dan selanjutnya adalah Orde Lama. Apa sih itu Orde Lama? Orde Lama adalah sebutan pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu disebutnya adalah Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno digulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu negara kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, dihasilkan perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Era 1950 sampai 1959 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini
berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi, dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan Orde Lama. Yang pertama ada pemerintahan pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini, juga terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama itu fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP berubah dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Yang kedua, terjadi perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Orde Lama. Yang ketiga, yaitu masa demokrasi liberal. Masa pemerintahan pada tahun 1950 sampai 1959 disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pada saat negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Yang kelima, pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. KNIP sebagai salah satu alat kelengkapan negara, semula berfungsi sebagai pembantu presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR atau MPR. Pada November 1945, kabinet presidensial diganti menjadi kabinet parlementer dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pasca agresi militer Belanda kedua, 19 Desember 1945, negara Indonesia terpecah dan terbentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal. Pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo, telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu kedua pada 29 September 1955. Namun, justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian dilanjutkan oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955 yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan pemilu Indonesia yang bersih. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno melakukan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah: yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang ketiga adalah pembubaran Konstituante. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Orde Lama pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1968. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Soekarno sadar bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan-perbedaan ideologis di dalam kabinet. Solusi yang disampaikan Soekarno adalah demokrasi terpimpin, yang berarti pengembalian kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Dengan cara ini, ia memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Pihak militer yang tidak senang dengan peranan yang kecil dalam soal-soal politik hingga saat itu mendukung perubahan orientasi ini. Pada tahun 1958, Soekarno telah menyatakan bahwa militer adalah sebuah kelompok fungsional yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan pada periode demokrasi terpimpin. Perannya tentara dalam politik akan menjadi lebih besar. Pada tahun 1959, Soekarno memulai periode demokrasi terpimpin. Ia membubarkan parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru yang setengah dari anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno. Soekarno juga sadar akan bahayanya bagi kedudukannya bila militer menjadi terlalu kuat. Karena itu, Soekarno mengandalkan dukungan dari PKI untuk mengimbangi kekuatan militer. Baik militer maupun PKI merupakan bagian dari filosofinya yang disebut Nasakom, sebuah akronim yang mencampurkan 3 buah ideologi yang paling penting dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketiga komponen ini hanya memiliki sedikit kesamaan. Bahkan, tiap komponen bermasalah dengan komponen lainnya. Semuanya tergantung pada kemauan politik, karisma, dan status Soekarno untuk tetap menjaga kesatuan 3 komponen ini. Karakteristik penting lain dari demokrasi terpimpin Soekarno adalah tendensi anti-Barat dalam kebijakan-kebijakannya. Beliau memperkuat usaha-usaha untuk mengambil alih bagian barat Pulau Papua dari Belanda. Setelah jumlah konflik bersenjata, Belanda menyerahkan wilayah ini ke Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia pada tahun selanjutnya. Dari 1962 sampai 1966, Soekarno menggelar politik konfrontasi melawan Malaysia. Ia menganggap pendirian Federasi Malaysia termasuk Malaka, Singapura, dan wilayah Kalimantan yang sebelumnya dikuasai Inggris atau Sarawak dan Sabah sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial dan melaksanakan kampanye militer yang tidak sukses untuk menghancurkan Malaysia. Bagian dari kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB karena PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggota. Pada tahun 1965, Soekarno terus memutuskan hubungan dengan dunia kapitalis barat dengan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, yang berarti bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti dialirkan ke Indonesia. Hal ini memperburuk situasi ekonomi Indonesia yang telah mencapai level ekstrim berbahaya pada saat itu. Pada masa demokrasi terpimpin ini, terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu: pertama, Pancasila didentikan dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua, produk hukum yang setingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden atau Pempres daripada persetujuan. Yang ketiga, presiden mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang keempat, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang kelima, presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Yang keenam, presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Yang ketujuh, hak budget tidak jalan. Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Adapun dampak dari peristiwa G30S adalah: yang pertama, demonstrasi menentang PKI. Yang kedua, Mejen Soeharto menjadi Panglima AD. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang buruk. Yang keempat, kabinet 100 menteri. Yang kelima, munculnya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Tritura adalah singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.
dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965. Tuntutan ini ditujukan kepada pemerintah. Terturannya berisi yang pertama, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, penurunan harga barang-barang. Selanjutnya adalah kelebihan pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri. Yang kedua, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Yang ketiga, kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional mempunyai sumbangsi besar, yaitu sebagai pelopor gerakan non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika tersebut membuahkan gerakan non-blok pada tahun 1961. Dan yang terakhir adalah mampu membangun integritas nasional yang kuat. Selanjutnya adalah kekurangan pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet. Yang ketiga, sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis. Yang keempat, pertentangan ideologi antar nasional, agama dan komunis atau Nasakom. Yang kelima, terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi. Selanjutnya adalah perekonomian di era Orde Lama. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama ini amat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredar lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tentang investasi asing, jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang, perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Penurunan angka kerja atau pengangguran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta, di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953 di Jakarta pekerja menerima upah 5-6 ribu per hari. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Kudeta misterius gerakan 30 September. Masalah antara ketiga komponen Nasakom membesar pada 30 September 1965. Menjadi jelas betapa berbahayanya campuran politis yang telah diciptakan Soekarno. Pada malam itu, 6 jenderal dan 1 letnan diculik dan dibunuh oleh perwira-perwira aliran kiri yang menamakan diri Gerakan 30 September. Berdasarkan tuduhan yang ada, para perwira militer yang terbunuh ini merencanakan kudeta untuk menjatuhkan Soekarno. Namun, tidak ada bukti bahwa akan ada kudeta militer melawan Soekarno. Juga tidak ada bukti bahwa PKI berada di belakang serangan untuk mencegah kudeta militer ini. Namun Soeharto, kepala dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, yang kemudian mengambil alih kekuasaan militer karena menjadi perwira militer tertinggi, setelah pembunuhan atasannya dengan cepat menyalahkan PKI. Dengan segera, pengikut komunis dan orang-orang yang diduga mengikuti komunis dibantai terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. Dugaan jumlah korban bervariasi di antara 400.000 sampai 1 juta orang. Diduga bahwa pihak-pihak yang melakukan pembantaian adalah unit-unit militer, kelompok-kelompok kriminal sipil yang mendapatkan senjata dari militer, dan Ansor atau organisasi pemuda militan dari NU. Pembantaian ini berlanjut sepanjang 1965 dan 1966. Namun, banyak isu mengenai kudeta ini dan tindakan-tindakan anti-komunis selanjutnya tetap tidak jelas sampai saat ini dan kemungkinan besar tidak akan diketahui kebenarannya. Setelah Orde Baru Soeharto berakhir pada tahun 1998, masyarakat Indonesia mulai melakukan penjelasan resmi dari pemerintahan yang menyalahkan komunis, namun bab sejarah ini tidak menerima perhatian besar dalam diskusi publik.
kecuali sebuah laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tahun 2012 yang menyatakan pembantaian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia luar biasa. Kudeta ini dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Soeharto. Selama 2 tahun selanjutnya, Soeharto dengan pelan namun pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggir. Hal ini menandai dimulainya Orde Baru Soeharto. Soekarno ditempatkan di bawah tahanan rumah di Bogor, Jawa Barat, dan kesehatannya menurun hingga kematiannya pada tahun 1970. Selanjutnya adalah berakhirnya masa Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto, salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Kronologis lahirnya Orde Baru ketika pada masa periode 1959 sampai 1966 tersebut, pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin atau kekuasaan berada pada Presiden Soekarno. Sehingga masa Orde Lama berakhir dan ditandai dengan adanya pemberontakan PKI pada 30 September 1965. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab berakhirnya Orde Lama. Yang pertama, terjadi gerakan G30 SPKI. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau akibat dari gerakan G30 SPKI tersebut. Ketiga, keadaan perekonomian yang semakin buruk, di mana inflasinya mencapai 600%. Yang keempat, kesatuan aksi yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi yang dikenal dengan nama Front Pancasila. Yang kelima, upaya untuk memperbaiki kabinet Dwi Kora dan membentuk kabinet 100 menteri tidak memuaskan rakyat. Dan yang terakhir, dalam sidang paripurna ialah untuk mencari solusi dari masalah yang bergejolak tak juga berhasil. Oke, sekian pemaparan sejarah pemerintahan pada masa Orde Lama yang dijelaskan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.